Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya sedang berada di kandang bebek yang pertama di daerah Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ini adalah bebek-bebek kami yang sudah berusia 40 hari dan sudah siap panen. Bobot dari setiap bebek ini rata-rata 2 kilo. Sudah 2 kilo alhamdulillah. Dan di angka 2 kilo ini semuanya sudah siap untuk panen di waktu yang cukup singkat, yaitu 40 hari. Nah, populasi dari bebek ini satu kandangnya berjumlah 2.500. Banyak sekali, crowded bahkan ya. Ini kalau kita ukur satu kandang ini memang sungguh sangat-sangat padat ya. Nah, bisa kita lihat ini. Apalagi di usia mereka yang sekarang sudah masuk di 40 hari dengan bobot 2 kg. Nah, bebek labio atau hibrida ini mudah sekali untuk dibudidayakan. Ya, kenapa mudah? Karena memang perawatan daripada bebek hibrida ini tidak serumit perawatan dari bebek-bebek yang lain. Ya. Kenapa dikatakan mudah? Karena yang penting daripada bebek ini, ya, bebek labio, bebek hibrida itu ada pakan, sedia pakan, kemudian sedia air, ya. Sedia air yang itu 24 jam tidak boleh kurang. Perawatan daripada bebek hibrida ini itu juga sangat mudah. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga itu yang memerlukan perawatan yang super intens, ya. Nanti saya akan perlihatkan bebek yang baru saja nanti datang dari perusahaan, ya, dari perusahaan itu bagaimana sih harus kita perlakukan. Nah, berbeda ini dengan jenis bebek labio hibrida yang sudah besar. Kalau sudah besar, mereka ini tahan daripada virus-virus, tahan daripada penyakit-penyakit. Sehingga angka kematian di bebek ini, di kandang ini ya, di daerah Cibiru Hilir ini, itu sangat minim sekali. Coba bayangkan, dari 2.500 populasi bebek ini, yang mati itu cuma 6. Bayangkan, cuma 6 saja. Kalau di tempat-tempat yang lain ya, di tempat-tempat yang lain satu hari angka kematian itu bisa sampai 50, sampai 70 ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang memperlakukannya sekali lagi dari bayi itu tidak diperlakukan super intensif yang khusus. Nah, kalau hibrida ini diperlakukan khusus. Jadi hari pertama bebek datang ya, meskipun itu sudah siang, dalam keadaan terik matahari pun, karena mereka itu masuknya dalam box yang sangat dingin, ya, datang ke sini itu ya tetap harus kita hangatkan dengan pakai gasolek, ya, gas itu loh, ya, pakai gas, kemudian kita pancarkan sinarnya dan itu ternyata mereka hangat, ya. Ketika hangat, otomatis pertumbuhan mereka itu akan sangat cepat. Ketika mereka pertama kali datang dari perusahaan untuk sampai ke kandang itu kan dalam keadaan stres. Ini perjalanan yang begitu panjang, yang begitu jauh ya, untuk sampai ke daerah Bandung. Otomatis ya betul pasti mereka capek. Nah, untuk mengantisipasinya kita ini punya treatment khusus ya. Treatment khusus yang ternyata itu memberikan energi yang luar biasa kepada bebek-bebek ini ya. Bebek-bebek ini tuh ketika pertama datang dikasih suplemen itu mereka malah tambah kuat, tambah sehat ya. Nah, itu di waktu 3 hari. Kalau sudah di waktu seminggu ya, kita adakan vaksin. Jadi mereka juga itu divaksin ya, vaksin bebek.
Vaksin bebek, coba bayangin, ini 2.500 divaksin bebek. Semuanya loh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sehat. Si bebek ini angka kematian sangat kecil. Terus pertumbuhan ke dagingnya juga ini sangat cepat. Ya, sekali lagi ini adalah bebek pedaging yang hanya membutuhkan waktu 40 hari dengan angka kematian yang sangat kecil. Per kilonya itu bisa sampai 25.000, 28.000, 30.000, bahkan bisa sampai 35.000 tergantung dari fluktuatif naik turunnya harga pasar. Ya. Nah, kalau saat ini di pasaran itu sedang harga 28.000. Sementara rata-rata satu ekor dari bebek hibrida labio ini itu di angka 2 kilo. 2 kilo dikali 2.500 saja itu sudah berapa coba? Sudah 5.000 kilo. Ya, atau 5 ton. 5.000 kilo dikali 25.000 sajalah, nggak usah 28.000. Itu sudah berapa coba? 125 juta dari satu kandang ini. Sementara kita hanya membutuhkan modal yang pertama DOD, Day of Duck, ya. Bibit. Bibitnya itu hanya ya sekitar angka 20 jutaan. Ya. 20 juta, 30 juta tergantung dari populasi banyaknya ini si bebek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghitung juga HPP pakan. HPP pakan kita bisa sampai di angka ya sekitar 50 jutaan lah. 50 juta sama 70 juta sudah berapa? 50 juta sama 20 juta sudah berapa? Sudah 70 juta. Oke, masih ada spare ya. Tuh. Nah, selain itu juga kita membutuhkan tenaga kerja, HOK-nya. HOK-nya kita bayar per hari itu ya di angka 150. Ada 6 anak kandang, 150 kali 6 ya sekitar di angka 80 ya. Ya di 800.000 per hari kita keluarkan untuk 3 bulan. Untuk 1 bulan. 8 kali 3 ya di angka sekitar 4 jutaan lah untuk HOK. Ya kita hitung-hitung modal itu sampailah di angka 80. Sementara kita panen bisa mencapai angka 125 juta. Masih banyak spare toh. Jadi ternak bebek ini tidak akan pernah rugi, apalagi bebek labio ya, peternakan ini. Ya memang kita harus menghitung juga skamnya. Ya skam paling berapa sih ya, itu makanya tadi saya di angka 80 sampai 85 juta lah modalnya. Ya. Tapi saya sangat optimis kalau peternakan ya. Kalau peternakan khususnya bebek labio itu akan sangat cepat pertumbuhannya. Dan itu akan membuat kita candu, bikin lagi kandang, bikin kandang lagi, bikin kandang lagi, bikin kandang lagi. Terus kita ingin mengembangkan budidaya dari peternakan bebek ini. Kenapa? Karena itu tadi ternyata nilai ekonomisnya tinggi. Selain nilai ekonomisnya tinggi, ternyata juga wah ini biasa nih. Kalau ada yang mengagetkan, yaitu mereka itu pasti akan berlari-lari seperti ini ya. Nah, ini sekali lagi, nilai ekonomisnya tinggi, perawatannya tidak susah ya. Kemudian untungnya gede. Nah ini yang terpenting. Gitu. Jadi siapapun Anda yang ingin memulai usahanya, khususnya di bidang peternakan, saya sarankan di bebek saja lah. Karena beda sekali antara bebek dengan ayam negeri ya, ayam boiler. Memang banyak sekarang peternak-peternak di ayam boiler, tetapi kan yang membutuhkan juga sekarang kan setiap orang itu pengen ternak ke sana. Jadi yang membutuhkan itu sedikit, kalau terjadi inflasi itu harga akan jatuh. Beda dengan bebek. Yang budidaya itu sedikit, bebek itu ya. Pasar sekarang itu bebek sudah semakin banyak. Ya. Pasti ya, kalau sudah semakin banyak pasar, pasti yang membutuhkan juga banyak.
Nah, kenapa tidak kita ambil peran di sana? Ini kan kesempatan yang luar biasa sekali, ya. Makanya saya sih berharap bagi Anda-Anda yang ingin memulai usahanya, ya peternakan lah, pertanian dan lain sebagainya, mulai sajalah ini bebek hibrida saja. Tapi jangan nanggung, ya. Satu kandang 2.500. Ada berapa kandang? Ada 7 kandang, ada 6 kandang, 15.000. Masuk saja ke sana. Ya. Itu pasti akan sangat cepat sekali pertumbuhannya dan bagus untuk nilai perputaran keuangannya. Butuh modal berapa untuk 6 kandang ya? Sekitar 1 miliar 82 juta lah. Kita ini bikin 6 kandang dengan plus bebeknya, kemudian plus pakannya itu ya di angka 1 miliar 82 juta. Nah, kita bisa lihat ini dolak namanya ya. Dolak ini untuk tempat makannya si bebek-bebek ini. Ya, bebek-bebek ini. Nah, kalau yang di sana itu tempat minumnya. Itu tempat minumnya itu sudah otomatis semua. Itu sudah otomatis semua berjajar sampai ke sana. Jadi sekali lagi bagi Anda-Anda yang ingin berusaha, takut rugi, takut apa? Cobalah ini ternak bebek saja. Saya yakin kalau ditekuni itu pasti akan berhasil. Bebek ini angka kematiannya sangat rendah, ekonominya sangat tinggi, ya. Nilai pasar jualnya sekarang pasar sudah membutuhkan banyak. Yang terakhir keberkahannya daripada memelihara yang bernyawa, ya, itu akan lebih bagus, gitu. Ya karena kita memelihara yang bernyawa, gitu. Dan Rasulullah pun kan mengajarkan ataupun mencontohkan bahwa kita ini harus berusaha jual beli, salah satunya ya Kanjeng Rasulullah itu jual beli kambing yang bernyawa. Itu ada nilai ibadahnya kok, ya. Jangan salah. Maka dari itu ya ayo kita sama-sama memulai bisnis ini meskipun kecil-kecilan enggak apa-apa, ayo ya. Enggak apa-apa. Karena sekali lagi di waktu yang sangat singkat 40 hari ini sudah bisa dipanen dengan bobot 2 kg. Ya, insya Allah lah akan berkah semua. Ya, sekian dulu dari saya. Inilah bebeknya. Dan nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi terkait dengan metode dan trik supaya bebek ini bisa cepat pertumbuhannya, bisa cepat bobot badannya, lebih gede lagi ya dalam waktu 40 hari. Nanti ada trik-trik khusus dan ada treatment tertentu, dan itu nanti akan kita bagikan, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye bye.